Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam Devotion from Home. Dan saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik dan senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan sebagaimana kita ketahui, weekend lalu bagi saudara-saudara yang merayakan Imlek, selamat Hari Raya Imlek. Dan ada sesuatu hal yang baik untuk kita bisa mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, sebagaimana kita juga ketahui bahwa tahun lalu kita mengalami hal-hal yang tidak mudah, banyak hal yang baru, ya, gaya hidup yang baru, ya, tantangan-tantangan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Nah, memasuki tahun yang baru, tahun ini saya percaya akan ada tahun baru, it's a new beginning, tahun baru, permulaan yang baru. Nah, saudara, bahwa saya percaya bahwa memasuki tahunnya 2021 ini, bahwa kita juga mempunyai pengharapan, ya, pengharapan yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Nah, masa lalu sudah menjadi sejarah, tapi kita bisa membuat atau kita bisa melihat kepada masa depan dan membuat sejarah baru. Nah, karena firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya atau rencana Allah. Nah, Tuhan menggenapi rencananya melalui umatnya. Nah, kalau kita sadari hal ini, hidup ini bukan untuk diri sendiri, melainkan penggenapan akan rencana Tuhan melalui hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang di Alkitab yang namanya tidak terlalu populer, tapi termasuk dalam daftar saksi-saksi iman di kitab Ibrani atau kitab Ibrani 11. Namanya adalah Rahab. Mari kita melihat di Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Tuhan memakai orang yang sederhana, orang yang punya iman sederhana untuk tujuannya yang besar, melebihi kepentingan diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita meresponi setiap situasi itu menentukan masa depan kita, keluarga kita, dan juga tujuan Tuhan lewat hidup kita. Nah, sebagai latar belakang daripada cerita ini, Nabi Musa telah mati dan Yosua menggantikannya. Ia mengirim 2 mata-mata ke kota Yeriko untuk mengintai supaya ia bisa mengambil keputusan, bisa membuat strategi bagaimana untuk menaklukkan kota Yeriko tersebut. Nah, tapi dari semua tempat, kenapa justru tempat pelacuran yang dipilih mereka? Apakah mungkin di situ tempat yang paling aman? Berbagai macam orang dari mana-mana keluar masuk ke sana tanpa dicurigai. Atau mungkin juga karena lokasinya di ujung tembok sehingga mudah untuk melarikan diri. Atau yang ketiga, Tuhan yang menuntun mereka ke situ. Tuhan tahu hati Rahab, bahwa hati Rahab terbuka untuk rencananya Tuhan. Nah, entah bagaimana, ada yang merasa curiga dan melapor kepada raja tentang keberadaan mereka dan menuntut Rahab untuk menyerahkan mata-mata tersebut. Nah, bila terbukti, Rahab bisa divonis sebagai pengkhianat dan sudah pasti hukumannya berat. Nah, utusan raja tidak menginterogasi dia, tetapi percaya saja ketika ia mengatakan bahwa pengintai itu memang ke situ dan sudah pergi dan sedang menuju pintu gerbang. Saudara, perlu kita ketahui di sini bahwa Rahab itu tidak mengenal kedua pengintai itu. Tidak ada hubungan keluarga, tapi ia memperlihatkan loyalitas kepada mereka. Kalau sampai ketahuan oleh raja, dia akan kehilangan segala-galanya, termasuk nyawanya. Rahab juga menyadari bahwa dia juga akan kehilangan semuanya ini kalau tidak berpihak kepada
orang Israel. Dia akan ikut dibinasakan karena dia tahu Yeriko akan runtuh di tangan orang Israel. Jadi Rahab bukan percaya kepada kedua pengintai untuk keselamatannya, tetapi Rahab percaya kepada Tuhan yang pengintai. Di ayat 8 sampai ke 9 berkata seperti ini. Yosua 2 ayat 8 dan 9. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu." Walaupun bukan seorang Yahudi, Rahab percaya Tuhan. Tuhan sudah bekerja di dalam hatinya. Rahab mendasari imannya bukan kepada siapa dirinya atau para pengintai, tetapi kepada Tuhan yang sanggup menggenapi janji-janjinya. Dengan kepercayaan penuh, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita bersandar kepada manusia, suatu saat kita pasti dikecewakan. Hanya Tuhan yang kita bisa percayai 100% untuk memimpin hidup kita. Iblis tidak takut sama manusia, tetapi dia gemetar dengan Tuhan yang memiliki hidup kita. Rahab mendasari imannya pada siapa Allah itu. Kita pun harusnya seperti itu. Rahab tidak menyaksikannya sendiri. Dia hanya mendengar. Coba kita lihat ayatnya lagi. Di ayat yang ke-10 sampai ke-11. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Rahab tahu Allahnya orang Israel adalah Allah yang konsisten, melakukan seperti apa yang difirmankan. Imannya itulah yang menuntun dia untuk bertindak. Yakobus 2 ayat 25 berkata, dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Imannya Rahab menuntun dia untuk melakukan sesuatu, yaitu menyembunyikan pengintai. Dia aktif dan menghidupi imannya. Nah, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari cerita Rahab ini? Ada satu prinsip yang kita bisa pelajari di sini adalah bahwa masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Pilihan saudara yang akan menentukan masa depanmu. Apapun yang telah terjadi di masa lalu, saudara bisa pilih hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Dengan mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan bisa memakai Rahab, Dia juga pasti bisa memakai saudara dan saya. Allah mengasihi kita, walaupun kita pernah gagal. Meskipun latar belakang Rahab seperti itu tidak baik di hadapan manusia, tetapi Tuhan tetap mengasihi dia. Ada lebih banyak anugerah di hati Tuhan daripada dosa di masa lalu saudara. Yosua 6 ayat 24 dan 25 berkata seperti ini. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Nah, saudara, ceritanya tidak berhenti sampai di situ. Dilanjutkan lagi bahwa Rahab menikah dengan seorang bernama Salmon. Matius 1 ayat 5 sampai ke 6 dikatakan begini. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai.
Isai memperanakan Raja Daud. Hanya dalam penulisan silsilah ini, di Matius 1 ini, identitas lama Rahab tidak lagi disebut. Dan dari keturunan Daud, kita tahu lahir Yesus Kristus yang disebut Juru Selamat itu. Rahab tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi dia percaya kepada Allah yang memiliki segalanya, termasuk masa depannya. Dia tidak menjadikan dirinya, dia menjadikan dirinya tersedia. She makes herself available. Make herself available untuk dipakai oleh Tuhan, dan dampaknya melebihi apa yang dapat dia pikirkan atau bayangkan. God can use you for His greatest purpose if you let Him. Tuhan bisa memakai saudara untuk rencana yang Tuhan yang terbesar melalui hidup saudara. Asal saudara mengizinkan itu. Biarlah tahun 2021 ini menghasilkan kehidupan yang lebih bermakna untuk Tuhan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Allah, Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Engkau yang menciptakan bumi ini, Engkau menciptakan manusia dan segalanya Tuhan, bahwa Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Biar kami tidak hidup untuk diri kami sendiri. Biar kami sadar Tuhan bahwa walaupun mungkin di mata manusia tidak penting, insignificant, tetapi Tuhan biar kami sebagai umat-Mu meresponi kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan. Kami menerima itu Tuhan, dan kami melakukan bagian kami, apapun itu namanya, supaya rencana Tuhan yang terbesar bisa terjadi melalui hidup kami. Kau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap daripada kami. Ya, sepanjang 1 minggu ini kami terus bisa melihat dan melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Dan terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.